Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-14 season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-14 season kedua dibuka dengan menampilkan Brady yang sedang mengumpulkan mayat para kawanan serigala. Mereka kini hanya tinggal bertiga, Brady, Jules, dan juga Stevie. Saat itu Stevie pun menjelaskan tentang awal kecurigaannya pada Mason yang dekat dengan Catherine. Ditambah lagi Mason yang bertanya tentang kutukan matahari dan bulan. Dengan kejadian di mana Dr. Martin yang adalah seorang penyihir melumpuhkan mereka, Stevie pun semakin yakin bahwa para vampir sedang berusaha untuk menghancurkan kutukan matahari dan bulan. Mendengar itu dengan tegas, Brady mengatakan bahwa ia akan menghalangi hal tersebut meski harus membunuh semua vampir yang ada di Mystic Falls. Scene kemudian berpindah pada Elena yang terbangun karena terjatuh dari kasur di mana ia sedang bersama dengan Caroline dan juga Bunny. Baru saat berselang handphone Elena pun berdering. Steven menelpon untuk menanyakan kabar Elena bersama lainnya. Tentu menghabiskan malam bersama sahabat adalah hal yang membahagiakan bagi Elena, tapi ia juga ingin menghabiskan hari bersama Steven. Untuk itu ia meminta Steven untuk mengajaknya pergi jauh dari Mystic Falls. Meski tahu di tengah masalah pelik yang sedang mereka hadapi, pada dasarnya mereka pun butuh untuk menenangkan diri. Terlebih Elena pun berniat pergi untuk mencoba menjauh dari John yang telah kembali ke Mystic Falls. Steven yang mendengar permintaan Elena kemudian berjanji bahwa ia akan mengabulkan permintaan Elena tersebut. Scene kemudian berpindah pada Damon dan Andy yang nampak bersiap pergi untuk kembali bekerja. Pagi ini Andy akan mewawancarai seorang penulis yang datang untuk menulis sejarah tentang kota Mystic Falls yang akan dilaksanakan di kediaman Lockwood. Damon yang sudah tahu penulis itu adalah Elijah mencoba untuk bersikap biasa. Sebelum pergi, Damon pun kembali memanipulasi pikiran Andy untuk tidak menceritakan pada orang lain terkait identitasnya. Tepat di saat Andy akan keluar, Alaric pun datang. Tentu kedatangannya untuk membahas mengenai belati yang telah John berikan pada Damon. Damon sebenarnya ragu pada belati tersebut, namun tak ada salahnya untuk mencoba. Alaric kemudian memberitahu bahwa ia akan pergi ke kediaman Lockwood bersama Jenna untuk menyambut kedatangan ahli sejarah yang akan menuliskan sejarah kota Mystic Falls. Damon terfikirkan sesuatu dan juga berniat pergi ke acara tersebut. Alaric yang mengira Damon akan membunuh Elijah di acara tersebut meminta agar Damon membatalkan niatnya sebab di sana akan ada banyak orang yang berkumpul. Damon tentu tak sebodoh itu. Ia pun memiliki rencana lain di mana ia ingin mengetahui tujuan permainan Elijah sebelum membunuhnya. Dan hal itu harus dilakukan dengan cara bertemu langsung bersama Elijah. Scene kemudian berpindah pada Bunny dan Caroline yang tengah berada di Mystic Grill. Caroline lalu menanyakan langkah apa yang akan Bunny lakukan untuk menghadapi Elijah. Pikiran Bunny sama seperti Damon. Sebelum ia mengambil keputusan, ia ingin lebih dulu mengetahui tujuan dari Elijah. Untuk itu Bunny akan mencari tahu itu pada Luca. Meski Luca pasti tak mau memberitahukannya, namun Bunny yakin bahwa Luca tak punya pilihan lain selain memberitahukannya. Tepat pada saat itu Caroline pun melihat Matt. Ia pun menyapa Matt, namun sayang Matt sama sekali tak memberi respon. Ia hanya berlalu tanpa peduli pada Caroline. Bunny yang menyaksikan itu pun terheran-heran, sementara Caroline pun dibuat bingung. Scene kemudian berpindah pada Taylor yang kembali mendatangi Jules. Pada Jules, ia mengingatkan kembali pada keinginan Dr. Martin agar Jules dan yang lainnya pergi meninggalkan kota. Mendengar itu Jules selalu meyakinkan Taylor bahwa ia akan pergi, namun sebelum itu Jules ingin meminta bantuan dari Taylor. Tepat pada saat itu Brady dan Stevie muncul. Brady kembali mengulang bahwa ia ingin Taylor membantu mereka untuk mendapatkan batu Moonstone. Hal itu membuat Taylor semakin penasaran. Ia meminta agar mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya batu tersebut. Stevie kemudian menjelaskan seperti apa yang kita ketahui bahwa Moonstone tersebut dapat menghancurkan kutukan matahari dan bulan. Ditambah lagi Stevie pun menjelaskan tentang vampir dan manusia serigala yang sedang berebut menghancurkan kutukan tersebut terlebih dahulu. Yang mana tentu para manusia serigala tak ingin jika para vampir yang menghancurkannya, sebab itu adalah kiamat bagi para manusia serigala. Begitupun sebaliknya. Mendengar itu Taylor pun menghela napas panjang tanda ia sama sekali masih meragukan hal tersebut. Namun Jules menjelaskan bahwa jika para manusia serigala berhasil mematahkan kutukan itu, maka manusia serigala akan bebas berubah menjadi serigala kapanpun mereka mau. Namun satu hal yang menjadi ketakutan mereka di mana mereka yakin bahwa para vampir telah memiliki doppelganger. Untuk itu mereka pun meminta Taylor untuk mencari Catherine sebab Catherine pasti mengetahui tentang doppelganger. Stevie lalu menunjukkan foto milik
Catherine. Ketika melihat foto tersebut, Tyler nampak mengerutkan keningnya sebab Tyler mengenalinya sebagai Elena, bukanlah Catherine. Mendengar itu Jules, Brady, dan Stevie pun terkejut. Kembali pada Caroline yang terlihat mendatangi Matt. Melihat Caroline, Matt kemudian menghindarinya. Namun Caroline terus mengejar Matt sebab ia ingin menyelesaikan pembicaraan mereka yang telah Caroline batalkan. Namun Matt enggan berbicara bersama Caroline sebab ia yakin Caroline akan kembali berbohong. Matt memberitahu bahwa ia melihat Bunny yang sedang bersama Jeremy di Mystic Grill. Hal itu membuat Caroline terdiam. Matt lalu pergi. Caroline nampak ingin mengejar namun terhenti karena pada saat itu Taylor menemui dirinya. Melihat kehadiran Taylor, Caroline pun ingin bergegas pergi sebab ia tak ingin berbicara pada Taylor. Taylor mencoba menghalangi Caroline. Hal itu membuat semua isi tas Caroline berhamburan. Ketika Tyler membantu Caroline memunguti barang-barang Caroline, Tyler terlihat mengambil handphone milik Caroline dan hal tersebut tak disadari oleh Caroline yang langsung pergi meninggalkan Tyler. Tepat setelah kepergian Caroline, Matt terlihat mendatangi Tyler dan meminta pada Tyler untuk tidak berbohong padanya jika ia ingin bersama Caroline. Tyler menjelaskan bahwa ia dan Caroline tak ada hubungan apa-apa. Matt hilang kesabaran. Ia pun mencengkeram kerah baju Tyler dan meminta Tyler untuk tidak lagi berbohong. Melihat kemarahan Matt, Tyler pun terdiam dan mencoba untuk bersabar. Matt, there's nothing going on. Hey! I said stop lying. Scene beralih pada Elena dan Steven yang bersiap untuk segera pergi sebab Elena takut jika John datang dan menghalangi kepergian mereka. Tepat pada saat itu pesan teks masuk di handphone Elena. Pesan dari Caroline yang menanyakan keberadaan Elena. Elena lalu menjawab bahwa ia akan pergi bersama Steven. Setelah merasa tak ada masalah, Elena dan Steven pun pergi. Pesan tersebut ternyata berasal dari Taylor yang kemudian memberitahukan pada Brady bahwa Elena dan Steven pergi ke sebuah danau di Dunham di mana keluarga Elena memiliki rumah di tempat itu. Mendengar itu, Brady pun mengajak Taylor untuk segera pergi menangkap Elena. Kembali pada Elena dan Steven yang telah sampai di danau Dunham tempat rumah keluarga Elena berada. Ketika melihat rumah keluarganya, Elena pun terkenang saat-saat bersama keluarganya. Hal itu membuat ia nampak bersedih. Steven yang merasa bersalah berniat untuk mengajak Elena pergi ke tempat lain. Namun Elena menolak karena ia sebenarnya sangat ingin di tempat itu. Setelah masuk ke dalam rumah, Elena lupa untuk mengundang Steven. Hal itu ia gunakan untuk mencoba menggoda Steven dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengundang Steven sebab rumah itu diwariskan kepada John. Namun tentu Elena hanya bercanda. Ia pun kemudian mengundang Steven dan setelah Steven masuk, mereka pun mulai bercumbu dengan sangat mesra. Scene kemudian berpindah di kediaman Lockwood di mana terlihat Elijah yang sedang berbincang bersama Carol. Beberapa saat kemudian Damon pun tiba. Ia disambut oleh Andy yang telah terlebih dahulu berada di tempat itu. Ketika mereka berciuman, Jenna yang juga ada di tempat itu memandang mereka dengan sedikit terkejut. Melihat Jenna yang bingung, Damon berterima kasih karena Jenna memperkenalkan dirinya pada Andy. Setelah itu Damon pun mendatangi Carol yang lalu memperkenalkan Damon pada Elijah. Tentu Elijah dan Damon berpura-pura berkenalan. Itu adalah hal yang lumrah untuk mereka lakukan di depan orang-orang yang tak mengetahui identitas mereka. Scene kemudian beralih di Mystic Grill. Terlihat Luka yang sedang bermain biliar. Bunny kemudian mendatanginya sembari membawakan segelas minuman. Melihat itu, Luka pun mengomentari Bunny yang sekarang mau berbicara dengannya. Bunny menggunakan alibi bahwa ayah Luka yang menyelamatkan teman-temannya sebagai alasan ia mau berbicara bersama Luka. Tepat pada saat itu Jeremy mendatangi Caroline di mana Caroline menjelaskan bahwa saat ini Bunny tengah menjalankan aksinya. Beberapa saat kemudian Luka nampak pusing. Tak berapa lama ia pun pingsan. Jeremy lalu membantu Bunny untuk membawa tubuh Luka. Kembali pada Elena yang nampak menikmati keindahan danau Dunham. Steven kemudian menghampirinya sembari memeluknya dari belakang. Elena lalu menceritakan kisahnya ketika Jeremy mematahkan tangannya ketika berenang saat berusia 6 tahun. Di sini pula tempat ayahnya selalu mengajarinya memancing ikan. Karena begitu banyak kenangan, Elena pun memikirkan tentang masa depannya bersama Steven. Tentu ada saat di mana mereka akan membahas masa depan mereka berdua. Tentu tidak di saat ini di mana mereka sedang membuat momen untuk menjadi kenangan masa depan, di mana saat ini Steven membisikkan kata cinta pada Elena. Untuk beberapa saat mereka terus menikmati waktu mereka berdua. Kembali di kediaman Lockwood, terlihat Alaric memandang Damon yang sedang membawa Elijah memasuki sebuah ruangan. Tepat pada saat itu John mendatanginya. Saat yang tepat bagi John untuk memprovokasi Alaric terkait identitas Alaric yang masih ia rahasiakan dari Jenna, termasuk semua aktivitas Alaric yang tak lepas dari dunia supernatural. Lebih daripada itu, John pun tak ingin lagi melihat Alaric berada satu atap bersama dirinya. Dan yang lebih penting, tak lupa John meminta cincin magis milik Alaric yang ternyata itu adalah milik John yang pernah John berikan pada Isobel. Alaric yang mendengar itu hanya diam dan tak menghiraukan semua apa yang John katakan hingga John meninggalkan dirinya.
Beralih pada Elijah dan Damon, kesempatan itu Damon gunakan untuk mencari informasi mengenai tujuan Elijah yang memiliki kesepakatan bersama Elena. Elijah tentu merasa Damon tak memiliki hak untuk menanyakan tujuannya dan ia meminta Damon untuk tetap fokus menjaga agar Elena tetap aman. Elijah pun berniat untuk pergi, namun Damon dengan kecepatannya mencoba menghalangi Elijah. Hal itu membuat Elijah mencengkeram leher Damon dan memojokkannya ke dinding. Damon mencoba membalas, namun Elijah dengan mudah menepis tangan Damon. Meski Elijah tak dapat membunuh Damon karena masih terikat kesepakatan bersama Elena, namun bukan berarti ia tak dapat melukai Damon. Dengan menggunakan pensil, Elijah lalu menusuk leher Damon sembari mengingatkan agar Damon menghormati dirinya karena ia adalah salah satu The Originals. Damon nampak begitu sangat kesakitan dan sebelum Elijah pergi, ia kembali memastikan agar Damon fokus membuat Elena tetap aman. Kembali pada Elena di mana terlihat Steven yang sedang memasak. Melihat itu, Elena pun mengenang ayahnya yang juga sering memasak, sementara ibunya terus memperhatikan ayahnya memasak. Karena ibunya juga tak pandai dalam memasak, sama seperti Elena. Melihat api yang semakin mengecil dan cuaca yang semakin dingin, Elena pun berniat mengambil kayu bakar. Namun, Steven tentu tak membiarkan hal itu. Ia pun menawarkan dirinya. Elena lalu ke kamar untuk mengambil jaket yang akan Steven gunakan, sebab di luar cuaca akan semakin dingin. Di dalam kamar, Steven pun menyusul Elena. Terbawa oleh suasana, mereka kemudian bercumbu. Ketika tubuh Elena tersandar ke sebuah dinding, Steven menghentikan cumbuannya sebab ia menyadari ada ruang kosong di tempat tersebut. Benar saja, Steven dan Elena begitu terkejut melihat isi ruangan rahasia milik keluarganya, di mana di ruang rahasia tersebut terdapat banyak senjata yang digunakan untuk memburu para vampir. Kembali pada Bunny, Caroline dan Jeremy yang sedang bersiap untuk melakukan ritual sihir. Jeremy dan Caroline terlihat sedang menyiapkan lilin, di mana Bunny kemudian menjelaskan bahwa dirinya akan mencoba mencari tahu semua informasi yang ia butuhkan dari Luka. Bunny lalu meminta Jeremy untuk mengambilkannya air. Ketika Jeremy pergi, Caroline nampak begitu sangat girang sebab ia sadar Jeremy begitu sangat tertarik pada Bunny. Bunny yang tahu Caroline sedang menggodanya mencoba untuk menjelaskan hubungannya. Tak berapa lama Jeremy pun kembali. Nampak Luka mulai sedikit sadar. Bunny kemudian memulai ritualnya. Ia mencelupkan tangannya lalu menyentuh kepala Luka. Ketika ia membaca mantra, api pun mulai berkobar dari lilin dan juga tempat pembakaran. Scene beralih pada Damon dan Alaric. Damon terdengar mengeluhkan dirinya. Ia begitu kesal karena begitu mudah dikalahkan oleh Elijah. Alaric tentu tak menyalahkan Damon sebab ia tahu Elijah lebih kuat dari Damon. Kesempatan itu Alaric juga gunakan untuk menggoda Damon dengan mengatakan bahwa selain lebih kuat, Elijah juga lebih tampan dari Damon. Damon sadar bahwa ia akan sangat susah membunuh Elijah. Ditambah lagi mereka pun ragu pada belati dan abu uak putih dapat membunuh Elijah. Lebih daripada itu, kini Damon semakin frustasi sebab ia pun juga tak lagi memiliki informasi lainnya. Mendengar itu, Alaric lalu teringat pada Andy yang adalah seorang reporter. Mungkin ia bisa digunakan untuk mencari informasi lebih. Untuk itu Alaric pun meminta agar Damon tidak membunuh Andy sebab Andy adalah sahabat dari Jenna. Alaric tentu tak ingin lagi banyak kebohongan yang bisa ia lakukan pada Jenna. Tak berapa lama Alaric pun pamit untuk menjemput Jenna. Baru saat setelah kepergian Alaric, Damon yang baru saja ingin memejamkan matanya dikejutkan dengan suara hantaman benda keras. Damon segera memeriksanya. Ketika Damon melihat Alaric, nampak Alaric yang begitu sangat kesakitan mencabut kayu yang menancap di perutnya. Belum sempat Damon berusaha menolong Alaric, seseorang muncul di hadapannya dan langsung menyerangnya. Dia adalah Stevie yang dapat dengan mudah menyuntikkan verven pada leher Damon. Ketika Damon tumbang, beberapa teman Stevie pun muncul. Jelas mereka adalah kawanan serigala di mana Jules pun juga ada di tempat itu. Kembali pada Elena dan Steven. Setelah mendapati ruang rahasia, Elena kemudian mendapati jurnal lain milik Jonathan Gilbert. Steven yang ingin membiarkan Elena untuk mengenang dan mengenal sosok ayahnya lebih dekat, memilih pergi untuk mengambil kayu bakar. Beralih pada Brady dan Taylor. Setelah memastikan keadaan menguntungkan bagi mereka, Brady pun bersiap untuk pergi. Melihat Taylor yang tak bergeming dari tempat duduknya karena ragu, Brady kembali mencoba untuk meyakinkan Taylor dengan mengatakan bahwa teman-temannya tak lebih dari seorang pembohong. Ditambah lagi Elena saat ini sedang bersama Steven yang adalah seorang vampir. Tak cukup dengan itu, Brady kembali mengingatkan bahwa para vampirlah yang telah membunuh Mason, pamannya. Untuk membuat Taylor semakin yakin, Brady pun memberitahu jika para vampir berhasil menghancurkan kutukan, maka akan lebih baik jika semua manusia serigala mati. Dan tentu itu pun tak diinginkan oleh Taylor. Alhasil, ia pun kembali yakin untuk membantu Brady.
Scene kemudian berpindah pada John yang didatangi oleh Jenna. John lalu menanyakan keberadaan Elena, di mana ia baru tahu bahwa Elena dan Steven sedang berada di Dunham, rumah orang tua Elena. Mendengar itu John menjadi marah karena Jenna mengizinkan Elena pergi bersama Steven. Jenna beralibi bahwa ia masih berhak sebab secara hukum ia masihlah wali dari Elena sampai John mendaftarkan dirinya sebagai wali Elena. Karena tak lagi ingin berdebat dengan John, Jenna memilih pergi. Namun John kembali menghalangi dengan memprovokasi Jenna dengan mengatakan bahwa Alaric adalah seorang pembohong. Ia tak pernah jujur pada Jenna tentang istri Alaric. Hal itu membuat Jenna termakan oleh hasutan John. John yang menyadari hasutannya berhasil kemudian pergi meninggalkan Jenna. Kembali pada Damon yang telah terikat oleh rantai besi. Darah bercucuran di sekitaran leher dan tubuhnya. Sementara Alaric nampak ia telah tewas. Namun Damon tak khawatir sebab Alaric masih menggunakan cincin magisnya. Stevie terus menyiksa Damon. Tepat pada saat itu Jules pun datang dan meminta agar Damon memberitahukan tentang batu Moonstone pada dirinya. Damon yang memang tak lagi memiliki Moonstone tersebut justru malah memprovokasi Jules. Hal itu membuat Jules kembali memerintahkan Stevie untuk terus menyiksa Damon. Scene kembali pada Bunny yang masih terus berusaha untuk memasuki pikiran Luka untuk membuat Luka mau memberitahukan informasi pada dirinya. Caroline dan Jeremy terus memperhatikan. Ketika Bunny telah berhasil menaklukkan Luka, Bunny pun mulai bertanya, mengapa Luka dan ayahnya bekerja sama dengan Elijah? Di luar kesadarannya, Luka pun memberitahu bahwa ia dan ayahnya bekerja sama dengan Elijah karena mereka memiliki misi yang sama, yakni untuk membunuh Klaus. Hal itu Luka dan ayahnya lakukan karena Klaus telah menangkap adik perempuan Luka, di mana ternyata Klaus memaksa adiknya untuk melakukan persembahan untuk menghancurkan kutukan matahari dan bulan. Ia dan ayahnya memilih bekerja sama dengan Elijah karena Elijah berjanji akan mengembalikan adiknya setelah berhasil membunuh Klaus. Setelah mendengar itu, Bunny kemudian bertanya bagaimana mereka bisa membunuh Klaus. Pertanyaan itu membuat Luka mencoba melawan sebab jika ia menjawab pertanyaan Bunny, maka Elijah akan membunuh mereka. Namun Bunny tak ingin kehilangan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Ia pun kembali mengerahkan kekuatannya untuk membuat Luka menjawab pertanyaannya. Luka kembali dalam kendali Bunny. Ia pun menjawab bahwa satu-satunya kesempatan untuk membunuh Klaus adalah saat dimana Klaus telah menyelesaikan ritual persembahannya, sebab saat itu Klaus akan melemah. Tentu jawaban itu membuat Bunny, Caroline dan juga Jeremy terkejut sebab mereka tahu bahwa jika persembahan itu telah selesai maka bisa dipastikan bahwa saat itu adalah saat dimana Elena telah tewas karena ritual persembahan Klaus. Kembali pada Steven yang terlihat mengumpulkan kayu bakar. Tanpa ia duga, Brady lalu menghampirinya dan langsung menembaknya dengan peluru kayu. Setelah itu Brady pun menyuruh Tyler untuk menjaga Steven sementara ia akan mencari Elena. Pada Tyler, Steven yang kesakitan meminta agar ia diberi kesempatan mengeluarkan peluru kayu yang sedang bersarang di tubuhnya sebab peluru itu hampir mengenai jantungnya. Tyler nampaknya tak ingin memberi kesempatan pada Steven untuk melakukan itu. Steven heran mengapa Tyler mau melakukan semua perintah Brady. Mendengar itu, Tyler menjawab bahwa ia tak ingin para vampir menghancurkan kutukan tersebut. Mendengar itu, Steven pun menyadari bahwa Tyler telah mengetahui kutukan itu. Steven kemudian menjelaskan bahwa ia dan para vampir lainnya tak berniat menghancurkan kutukan tersebut. Tyler tentu tak percaya pada perkataan Steven tersebut dan saat itu ia pun berkata bahwa ia menginginkan kutukan itu dihancurkan oleh manusia serigala karena ia tak ingin terus dalam kondisi tersebut. Steven mencoba meyakinkan Tyler bahwa ia hanya ingin menyelamatkan Elena. Tyler yang memang tak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghancurkan kutukan itu menjanjikan Elena akan berada dalam keadaan baik-baik saja. Hal itu membuat Steven sadar dengan ketidaktahuan Tyler tersebut. Ia pun memberitahu bahwa untuk menghancurkan kutukan tersebut, Elena harus mati. Mendengar itu, Tyler tersadar dan memilih untuk berpikir ulang. Di sisi lain, nampak Elena yang menyadari ada keanehan di mana Steven tak menjawab panggilannya. Elena pun berjalan keluar rumah dan di luar rumah, Brady bersembunyi bersiap untuk menangkap Elena. Ketika Elena telah berada di luar, Brady pun langsung menangkap Elena. Beruntung pada saat itu, Elena yang memang memegang pisau langsung menusuk Brady. Elena kembali masuk ke dalam rumah dan berlari mencari tempat aman. Brady yang adalah manusia serigala tentu mengetahui arah Elena berlari sebab ia mampu mencium bau Elena. Elena bersembunyi di tempat rahasia milik ayahnya. Ketika Brady hampir menangkapnya, Elena kembali menusuk Brady dengan pasak kayu. Elena kembali berlari keluar rumah. Brady terus mengejarnya dan tanpa diduga ketika ia telah melewati pintu rumah, Steven dengan sigap langsung membunuh Brady dengan mencabut jantung Brady.
Elena kembali aman, ia pun berlari memeluk Steven. Tepat pada saat itu Tyler muncul. Ia berucap pada Elena bahwa ia sama sekali tak tahu tentang apa yang para kawanan manusia serigala lakukan pada Elena. Tyler membantu mereka hanya karena ia tak ingin terus berada dalam kondisi tersebut. Mendengar itu, Elena lalu mendekati Tyler lalu memeluknya. Tyler kemudian terdengar meminta maaf pada Elena. Kembali pada Jules dan para manusia serigala lainnya yang sedang menyiksa Damon. Untuk terakhir kalinya sebelum membunuh Damon, ia ingin tahu di mana keberadaan Moonstone tersebut. Damon meminta agar Jules melupakan Moonstone tersebut sebab Jules tak akan pernah mendapatkannya. Tepat pada saat itu terdengar suara Elijah yang datang dan memperlihatkan batu Moonstone yang sedang dicari Jules. Batu itu Elijah letakkan di atas meja sembari mempersilahkan siapapun yang ingin mengambilnya. Salah satu anak buah Jules berniat mengambil batu tersebut, namun sebelum ia sempat meraihnya, Elijah telah memisahkan jantung dari tubuhnya. Dua orang kembali menyusul, namun berakhir sama seperti orang yang pertama, tewas dengan jantung yang berpisah dari tubuhnya. Jules yang melihat itu tanpa pikir panjang dengan kecepatannya berlari meninggalkan tempat itu. Sementara Stevie yang tak memiliki kesempatan tewas dengan leher yang patah. Usai membunuh kawanan manusia serigala, Elijah lalu membantu Damon lepas dari belenggu rantainya sembari berucap bahwa itu adalah ketiga kalinya ia menyelamatkan Damon. Setelah mengucapkan itu, Elijah pun pergi. Usai dengan masalah tersebut, Bunny pun menelepon Damon dan memberitahukan semua informasi yang ia dapatkan dari Luka. Alaric pun juga telah nampak kembali dari kematiannya. Hal yang pertama yang ia lakukan setelah ia hidup kembali adalah memberi kabar pada Jenna sebab yang terjadi pada dirinya membuat ia tak dapat menjemput Elena. Apa hendak dikata, ia kembali berbohong pada Jenna dan hal itu membuat Jenna menjadi semakin curiga. Usai itu Damon kemudian menelpon Steven dan memberitahu semua informasi yang ia dapatkan dari Bunny. Tujuan Elijah adalah tetap mengorbankan Elena. Untuk itu ia meminta agar Steven terus menjauh bersama Elena agar tetap berada dalam keadaan aman. Setelah menutup telepon, informasi itu kemudian Steven sampaikan pada Elena yang ternyata Elena telah mengetahui hal tersebut. Mengetahui itu Steven begitu sangat marah. Elena mencoba meyakinkan Steven bahwa pilihannya adalah untuk menyelamatkan teman-teman dan orang-orang yang ia cintai, bahkan jika ia harus mati. Steven tak habis pikir dengan keputusan Elena tersebut. Apa yang Elena lakukan bukanlah sebuah pengorbanan, namun itu adalah hal yang sangat tragis sebab Elena lebih memilih untuk bunuh diri. Steven yang marah kemudian pergi meninggalkan Elena. Scene kemudian berpindah pada Jeremy dan Bunny, sementara Caroline pergi untuk membawa tubuh Luka kembali ke Mystic Grill. Karena hanya mereka berdua, Bunny kemudian mulai untuk berbicara serius pada Jeremy, di mana saat ini Bunny telah menganggap Jeremy sebagai seorang lelaki, bukan lagi sebagai adik dari Elena yang dulu ia kenal sebagai anak yang kacau. Bagi Bunny, Jeremy telah tumbuh menjadi lelaki yang tangguh dan semua perkataan Bunny tersebut membuat Jeremy tak dapat lagi menahan dirinya. Ia pun langsung mencium Bunny. Mereka berciuman dengan sangat mesra. Scene kemudian berpindah pada Carol yang baru saja akan beristirahat. Ia kemudian menyadari terdapat sebuah kertas yang sengaja ditinggalkan di atas meja. Di sisi lain di Mystic Grill terlihat Tyler yang mendatangi Matt untuk berbicara dengan Matt. Kesempatan itu digunakan Tyler untuk meluruskan beberapa hal yang menjadi masalah di antara mereka berdua. Pada Matt, ia memberitahu bahwa ia mengalami masa-masa yang sulit dan Caroline datang untuk membantu dirinya. Caroline selalu ada di sampingnya lebih dari siapapun hingga akhirnya ia pun menyukai Caroline. Meski begitu, ia tak dapat menampik bahwa Caroline sangat mencintai Matt dan lebih daripada itu, Caroline sangat membutuhkan Matt di sisinya. Mendengar itu Matt hanya terdiam. Tyler melanjutkan kata-katanya bahwa Caroline hanya pantas mendapatkan Matt sembari berpesan agar Matt berbuat baik pada Caroline. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Tyler pun pergi. Sementara di rumah Caroline, Tyler nampak ingin menemui Caroline, namun ia urung melakukan itu. Dan setelahnya Tyler pun pergi dan menaiki sebuah mobil di mana Jules sedang menunggu dirinya. Tyler memilih untuk ikut bersama Jules. Ia pun mengucapkan duka atas kematian Brady dan yang lainnya. Namun sebelum ia pergi, ia meminta agar tak ada lagi kebohongan. Mendengar itu Jules pun berjanji dan meyakinkan Tyler bahwa Tyler telah mengambil langkah yang tepat. Mereka pun pergi dan episode ke-14 season kedua pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.